English Now! Welcome back to Tenses series by English Now. Setelah di video sebelumnya, kita bahas tentang Introduction to Tenses. Kita mengenal konsep dari tenses itu sendiri apa, dan kita kenal yang namanya verbs time frame, verbs aspect, dan kita juga melihat gambaran secara umum ya dari ke-16 tenses dalam bahasa Inggris. Di video kali ini kita akan bahas tenses yang pertama. Bisa kelihatan di belakang saya? Yes. Kita akan bahas tentang simple present ya. Jadi, kalau kamu belum nonton video kita sebelumnya tentang Introduction to Tenses, you better go and watch it first. Karena itu akan membantu kamu untuk memahami tenses dengan lebih mudah ya. Okay, now let's talk about simple present. First, kita ngomongin dulu tentang kapan sih kita menggunakan simple present tense atau fungsi ya dari simple present tense itu tuh untuk menjelaskan kejadian-kejadian seperti apa. Nah, the use of simple present tense adalah to talk about things in general. We use it to say that something happens all the time or repeatedly, or that something is true in general. So, if we take the keywords, kalau kita ambil kata kuncinya dari definisi ini, kita bisa lihat we use to something happens all the time or repeatedly, and then something that is true in general. So basically, untuk lebih mudah mengingatnya, kita menggunakan simple present untuk menjelaskan habit, kebiasaan ya, something that we do repeatedly, kita lakukan berulang-ulang, atau seberapa sering kita melakukan sesuatu, and then also talk about facts atau fakta ya, kebenaran-kebenaran ya, because they say it's like something that is true in general. So, contohnya di sini, for habit atau something yang kita lakukan berulang-ulang, I get up at 8 o'clock every morning. Dan untuk facts, contoh kalimatnya di sini adalah the earth goes around the sun. So, sekarang gimana sih structure-nya? Structure apa yang harus kita gunakan ketika kita ingin menjelaskan tentang habit atau tentang facts? So, bagaimana structure dari simple present? Kita lihat selanjutnya. So, this is the structure that we use when we talk about something that happened repeatedly or something that is true in general ya. Ini adalah structure dari simple present tense. Untuk membentuk kalimat positif ya, kita menggunakan structure berikut ini. Subject plus verb one atau subject plus verb one yang ditambahin s atau es. Nah, untuk subject I, we, you, they itu diikuti dengan verb one, study. The root verb ya, verb one-nya study. Nah, kalau subjeknya adalah she, he, it, verbnya ditambahin s atau is tergantung dari akhiran kata kerjanya. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini kapan kita menambahkan s, kapan kita menambahkan es, oke? Tapi intinya kalau she, he, it, verbnya itu berubah ditambahin s atau es di belakangnya. Contoh kalimatnya di sini, I work. Tapi kalau he jadi he works, oke? That's for positive sentence. Nah, untuk yang negative sentence dulu di sini, structure-nya adalah subject ditambah don't atau doesn't ditambah verb one. So, untuk subject I, we, you, they itu diikuti dengan don't and then followed by verb one. I don't study, for example. Nah, kalau subjeknya he, she, it, maka dia diikuti dengan doesn't baru verb one-nya. Contoh kalimatnya di sini adalah birds don't live underwater. So, birds, dia karena jamak, ada banyak. So, ya kata gantinya adalah they, lebih dari satu. So, it used don't, and then followed by verb one tanpa tambahan s atau es. Don't live underwater. Okay? Dan selanjutnya di sini, kalau kalimat tanya, do or does tambah subject tambah verb one. Sama ya, jadi kalau do itu diikuti dengan subject I, we, you, they, and then followed by verb one. And then does followed by subjeknya he, she, it plus verb one. Contoh kalimatnya adalah, do you always go to work at 6 a.m.? Do, kenapa do? Karena subjeknya adalah you, followed by go. Verb one-nya adalah go, ya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau membuat kalimat negatif atau interrogatif, tapi subjeknya adalah he atau she atau it. Contohnya she doesn't go to school, for example. Nah, she doesn't
itu diikuti dengan go atau goes. Karena tadi di yang positif kita belajar bahwa kalau subjeknya she, kita perlu menambahkan s atau is di belakang verbnya. Tapi kalau di kalimat negatif seperti apa, atau di kalimat tanya itu seperti apa ketika sudah ada kata does atau doesn't. Yang benar adalah kita menggunakan go, ya, bukan go. Jadi ini hanya berlaku untuk yang positif saja. Untuk positive sentence, kalau subjeknya she, he, it, dia ditambahin s atau is. Tapi untuk yang kalimat tanya atau kalimat negatif, ketika subjeknya she, kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s atau is. Kita gunakan verb one saja. Oke? Jadi kalau udah ada does or doesn't, verbnya cukup verb satu saja. Tidak perlu ditambahkan s atau is. Ini hanya untuk kalimat positive. Oke, tadi kita udah bahas kalau di kalimat positif ketika subjeknya she, he, it, maka verbnya perlu berubah ya. Jadi ditambahkan s atau es di akhir kata kerjanya sesuai dengan huruf terakhir dari kata kerja tersebut. Nah, kita lihat yuk rules-nya seperti apa. Jadi, kebanyakan dari kata kerja hanya perlu kita tambahkan s saja di akhirnya ya. So, mostly kita tinggal tambahkan s aja. Misalnya kata walk jadi walks, work jadi works. Nah, tapi ada beberapa pengecualian. Yang pertama, kalau misalnya verbnya diakhiri dengan huruf konsonan plus huruf y, contohnya adalah study di sini. Kata study, perhatikan bahwa diakhiri dengan huruf y, tapi sebelumnya adalah huruf konsonan yaitu huruf d. Nah, maka perubahannya jadi seperti ini. Huruf y-nya di sini diganti dengan dan kita tambahkan es di belakangnya. So, study jadi studies. Di sini ada kata try. Diakhiri dengan huruf Y dan ada konsonan sebelum huruf Y yaitu huruf R di sini. Y-nya kita ganti menjadi I dan ditambahin es. So, tries. Nah, pengecualian yang selanjutnya adalah ketika kata kerjanya berakhiran huruf Y, tapi sebelumnya ada kata vowel. Kalau tadi konsonan, ini vowel. Vowel itu adalah huruf vokal ya. Jadi kalau ada kata seperti ini, contohnya berakhiran huruf Y, tapi sebelumnya adalah huruf vowel. Contohnya di sini adalah huruf A. Maka kita perlu menambahkan S saja, bukan ES. Jadi place. Sama dengan ini, berakhiran Y dan sebelumnya ada vowel O, maka hanya perlu menambahkan S saja jadi enjoys. Dan pengecualian yang terakhir, ketika verbnya berakhiran huruf S, SS, SH, CH, atau X, maka kita menambahkan ES ya. So, bus jadi buses, miss jadi misses, wash jadi washes, search jadi searches, and box jadi boxes. Okay? That's how we add S or ES kepada verb ya untuk kalimat positif yang subjeknya adalah she, he, dan it. Kalau misalnya tidak termasuk ketiga pengecualian ini, maka tambahkan S. Okay? Okay, now let's move on to the next one. Kita akan lihat beberapa contoh kalimat dari simple present. Nah, di sini, lihat di sini ada I learn English every day, contohnya. So, this is talking about habit ya. I learn English every day. I as the subject followed by verb one. I learn English every day. The second one, the sun rises in the east. So this is talking about fact. The sun is the subject, and sun is only one. So kata gantinya adalah it. This is the subject. So karena dia it, maka verbnya ditambahin s. Rises in the east. Verb one plus s. And this is the next example here. Ada kalimat tentang a doctor. So a doctor is he. So followed by verb one plus s, works. And then di sini kita lihat he examines, ini adalah verbnya, ditambahin s di sini, ini juga tambahin s. And he gives, tambahin s di sini. He gives medicine too. Nah, gimana kalau contohnya dalam kalimat positif, negatif, dan tanya? Kita lihat di sini. He works very hard in the company. So this is in the positive form. He works, because it is he ya, orangnya ya. And then he does not work very hard in the company. He doesn't work very hard in the company. So he is the subject, followed by doesn't, and then work tetap di verb one ya. Tidak perlu tambahin s karena
tambahin SES only for the positive sentence. Dan yang terakhir di kalimat tanya, does he work very hard in the company? Does-nya di depan, kenapa does? Karena subjeknya adalah he. And then followed by verb 1 yang tidak perlu tambahin S atau ES. So, does he work very hard in the company? So, this is all the examples of sentences in simple present. Okay, so we have come to almost the end of the lesson. Tapi sebelum diakhiri, seperti biasa kita akan ada latihan terlebih dahulu. Are you ready? Let's see how well you understand simple present tense, okay? So, ini adalah soal, ada 5 soal yang akan kita gunakan untuk latihan di video kali ini. Nah, perintahnya adalah put the verb into the correct form. Jadi, ubah kata kerja yang ada di dalam tanda kurung ini ke bentuk yang benar, ya, sesuai dengan subjeknya siapa. Okay? So, I'm going to give you 1 minute or 30 seconds untuk mengerjakan dulu sendiri. Nanti kita akan balik lagi dan bahas jawabannya bersama-sama. Nah, sekarang sudah dikerjakan ya. Kita bahas bareng-bareng yuk. Yang pertama, number 1, Tanya blah 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 speak German very well. So, Tanya is she. So, it should be speaks. Right? German very well. Dan karena dia berakhiran huruf K and tidak ada di exception tadi ya, di pengecualian tadi, so hanya perlu tambahin S saja. Yang kedua, the museum close at 4 o'clock on Sunday. So, the museum, subjeknya adalah satu orang, so it is it ya kata gantinya. So, it should be closes. Closes at 4 o'clock on Sundays. Okay, number 3, we have the subject here, my parents. So, my parents are plural ya. My parents itu plural atau lebih dari satu. So, kata gantinya adalah they. So, they is followed by live or lives. Yes, it's live. Why? Because if the subject is I, we, you, they, berarti diikuti dengan verb bentuk pertama tanpa ditambahin S atau ES, ya. So look at here, what kind of questions it is? Bentuk pertanyaan apa? Positive, negative, or interrogative? Yes, it's interrogative question, kalimat tanya ya. So, untuk kalimat tanya, kita juga bisa tambahkan question word sebelumnya ya, atau yang sering kita kenal dengan 5W1H. Di sini, dia menggunakan kata where atau di mana. Nah, lanjut dengan, kita coba lihat bagaimana cara mengubah, cara melengkapi kalimat ini. Lihat di sini, subjeknya siapa? Subjeknya adalah Maria. So, it is she, right? So, karena dia she, apakah diikuti dengan do or does? Yes, it's does. So, where does Maria, subjeknya di sini, and then diikuti dengan come. Come bentuk pertama, verb 1 tidak perlu tambahin S atau IS karena di sini adalah kalimat tanya ya. Where does Maria come from? Is she Spanish? Okay, last but not least kita bahas soal yang kelima. Nah, di sini kita lihat dulu subjeknya siapa? Oh, Julia. So, Julia is she. And what type of question is this? Ada kata not. So, this is a negative sentence, kalimat negatif. So, bagaimana membentuk kalimat negatif dalam simple present dengan subjek yang she? Ya, apakah diikuti dengan doesn't? Apakah diikuti dengan kata doesn't atau kata don't? Kalau subjeknya she. Yes, you're right. It's doesn't. So, Julia doesn't drink. Nah, drinknya tetap verb bentuk pertama. Tidak perlu tambahin S atau ES karena ini adalah kalimat negatif ya, walaupun di sini subjeknya adalah Julia atau she. So, kalimat yang benar adalah Julia doesn't drink coffee very often. Okay, gimana? Berapa banyak soal yang kamu jawab benar? Benar-benar benar semua ya. So, that's all pembahasan kita tentang simple present tense.
Kita ketemu lagi di video selanjutnya ngebahas tentang tenses bahasa Inggris lainnya. See you in the next video. Thank you for watching. Bye!